Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam, Pak Ustadz. Siap. Alhamdulillah Ustadz, kita silaturahim kembali Ustadz. Jadi kita ya bincang-bincang sambil nunggu buka puasa Ustadz. Iya, betul. Jadi kita sharing ilmu yang bermanfaat Ustadz. Di masyarakat itu ada yang bertanya ya Ustadz, berkaitan dengan apa ya kondisi pada saat melaksanakan bulan suci Ramadan, tapi orang tersebut butuh suntik Ustaz. Orang itu sakit, dibawa ke rumah sakit dan harus diinfus. Iya, betul. Terus lagi kalau di di dunia kedokteran ya ada beberapa penyakit yang memang harus disuntik gitu ya. Ada yang disuntik lewat infus, ada yang disuntik ke anggota tubuhnya gitu. Kita nggak tahu entah itu suntik karena vaksin, entah itu suntik kecantikan dan segala macam gitu. Kira-kira suntik ini bisa membatalkan puasa atau enggak Ustaz gitu? Baik Pak Ustadz ya. Jadi kalau kita lihat Pak Ustadz, sesuatu yang masuk dari lubang yang tembus ke dalam jauf, jauf itu ada di mau ini Ustadz ya, ada yang masuk ke sini, ada yang masuk ke sini, ya, perut ya atau otak. Nah, kalau masuknya lewat jalan yang tembus, jelas batal dong Ustadz. Nah, tapi masalahnya kalau suntik kan enggak. Jadi dia masuknya itu dari sesuatu yang tidak tembus, sehingga tidak langsung. Itu tidak membatalkan. Sebagaimana di dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Hajar ya, di dalam Tuhfatul Muhtaj Birsyarhil Minhajut Talibin ya, ini kitab yang paling familiar Ustaz di dunia pesantren. Kalau bagian aktivis bahtul masail pasti sudah belotok Ustaz ya, paham banget. Nah di situ jadi enggak membatalkan, kembali kepada alasannya tidak sampai ke dalam tubuh lewat jalan atau lewat lubang yang tembus. Nah, jadi itu kan tidak tembus. Tetapi ada ulama Ustaz, yaitu ulama mu'asyirin, yaitu ulama-ulama yang hidupnya itu tidak jauh zamannya dari kita. Itu disebut ulama mu'asyirin. Ulama mu'asyirin itu Ustaz menganggap bahwa kalau yang dimasukkan nutrisi kan kenyang Ustaz. Ada suntik vitamin kan Ustaz ya? Ya ada. Itu kenyang katanya Ustaz. Nah, disitulah ulama kemudian Ustaz menganggap bahwa hal semacam ini membatalkan. Karena dia langsung terasa. Soalnya kerasa Ustaz kenyang. Dan dapat nutrisi gitu Ustaz. Jadi sudah seperti jalan yang tembus atau jalan tidak tembus tapi masuk gitu Ustaz. Jadi sama kata ulama yang mu'asyirin. Ya seperti pendapat lain gitu Ustaz. Jadi tapi kalau kita ya ngambil yang mudah-mudah aja Ustaz. Soalnya kan ada ulama klasik seperti Tuhfatul Muhtaj mengatakan tidak batal. Ya udah kita ngambil yang nggak batal aja Ustaz daripada repot-repot. Iya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jadi memang ini sangat penting buat masyarakat karena begini Ustaz. Orang itu pengen tetap puasa tapi dia kondisinya sakit gitu kan kalau ke dokter gitu seumpama sakitnya bukan sakit yang istilahnya parah kayak udah panasnya nggak karu-karuan, nggak hanya itu, tapi bisa juga karena sakitnya sakit pinggang ya, encok gitu yang kita ketika melaksanakan puasa dia biar bisa tetap bisa bisa sholat jamaah di masjid. Jadi kan itu membutuhkan tenaga tuh yang diharuskan oleh dokter. Ya udah Pak suntik gitu. Nah, jadi suntik berarti nggak apa-apa Ustaz ya? Nggak apa-apa. Ya ikut pendapat ulama yang klasik aja. Kalau mu'asyirin menganggapnya batal. Baik teman-teman masyarakat, ini alhamdulillah ada pertanyaan dari beberapa orang itu terkait suntik pada saat melaksanakan puasa itu nggak batal ya, diperbolehkan. Jadi ini ilmu yang luar biasa teman-teman, sedikit tapi bermanfaat. Amin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.